Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Triwulandari dari PGMIB. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Dwi Ulfa Nurdahlia. Dalam pendahuluan terdapat 7 poin. Pertama, pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan dapat menjadi wahana strategi untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional. Poin kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Poin ketiga, adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani rohani. Poin keempat, anak-anak berkebutuhan khusus sering menerima perilaku yang diskriminatif dari orang lain. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya, guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan. Poin kelima, sekolah inklusi. Untuk mengatasi permasalahan pada penjelasan poin nomor 4, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut sistem pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik. Poin keenam, pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Poin 7, hal ini sesuai dengan Permen Pendidikan Nasional
RI nomor 70 tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Selanjutnya metode. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan real, dengan maksud menginvestigasi atau memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Artinya, riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal. Selanjutnya, desain penelitian. Di sini menggunakan desain penelitian library research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Z, pada penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya, pembahasan. Pada pembahasan terdapat 8 poin. Pertama, istilah inklusi dalam ranah pendidikan dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki individu. Mif Baihaqi dan M. Sugyarmin menyatakan bahwa hakikat inklusi adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Poin kedua, pendidikan inklusi menurut Hildegund Olsen dalam Tarmasyah. Pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Poin 3, pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya, akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Poin 4, menurut Marian D. Skrtjen, tujuan pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai. Poin 5, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 41 telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan masyarakat bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Poin selanjutnya, menurut Debdiknas, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Poin 7, anak perkembangan khusus yang dimaksud dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 2 yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Poin terakhir, hal lain yang memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus adalah dengan mencukupi kebutuhan gizi, aktivitas fisik, dan gaya hidup lainnya yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu kesehatan ABK adalah dengan melakukan pengaturan makanannya. Bahan makanan yang tidak boleh diberikan hendaknya diupayakan mencarikan penggantinya dengan bahan makanan lain tanpa harus mengurangi kandungan zat berlai. Zat berlai adalah zat yang dapat membantu meningkatkan memori ingatan, membawa kejelasan dalam berpikir. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.